Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Di video kali ini, gue mau sharing soal Uber, ya, layanan transportasi online yang pernah eksis di Indonesia, tapi sayangnya cuman beberapa tahun aja lalu cabut. Gue pun akhirnya bisa nyamperin ya ke tempat kelahiran dari Uber, yaitu Amerika Serikat, di mana gue melihat dan mencoba lagi aplikasi Uber, serta melihat udah sebagus dan secanggih apa aplikasinya setelah cukup lama meninggalkan Indonesia. Bersama gue Bagus, ini adalah coba naik Uber lagi. Masih sama seperti sebelumnya, aplikasi Uber bisa kalian download di Play Store ataupun App Store. Di Indonesia pun sebenarnya bisa di-download ya, tapi tentu saja nggak bisa kalian pakai, kecuali kalian ke tempat di mana Uber beroperasi, seperti Amerika Serikat. Gue beruntung sempat berkunjung ke Los Angeles ya, atau yang biasa kita singkat LA, dan mencoba lagi pakai Uber. Kenapa? Karena LA itu salah satu kota yang transportasi umumnya agak kurang. Bahkan menurut gue Jakarta jauh lebih baik ya untuk soal transportasi umum. Jadi untuk kemana-mana, transportasi yang paling bener dan paling aman itu ya Uber. Gue tidak disarankan sebenarnya untuk berkeliling LA dengan angkutan umum kayak bus atau kereta ringan ya, terkait keamanan. Dan gue juga nggak tahu cara bayarnya juga sih. Ketika gue buka aplikasi Uber buat pesen mobil, ternyata Uber itu banyak banget layanannya. Dari sejak terakhir gue buka ketika masih beroperasi di Indonesia. Tapi memang ya kalau menurut gue sih nggak ada yang spesial ya, karena udah ada juga kok layanan-layanan serupa di Gojek ataupun di Grab. Kalau untuk transportasi udah jelas, ada layanan ride atau taksi online-nya. Ada juga food atau Uber Eats, sewa sepeda atau skuter, kirim barang, belanja, parkir, dan bahkan ada vaksin juga. Sayangnya memang gue cuma sempat pakai yang ride aja ya untuk transportasi sehari-hari keliling LA. Kalau nanya apakah ada angkutan motor, nggak ada. Di LA itu nggak ada, ojek nggak ada. Kalau dulu pas Indonesia itu ada layanan ini juga kan, Uber X sama Uber Black ya, untuk yang ride-nya kan dipisah. Nah, sekarang kalau di LA itu udah banyak banget layanannya. Ada Uber X Priority buat yang buru-buru, Comfort buat yang mau dapet legroom yang cukup besar atau yang mobilnya lebih gede lah gitu ya. Uber XL, dia bisa angkut sampai 5 penumpang. Uber Green, mobil ramah lingkungan. Ada juga sopir khusus yang bisa bahasa Spanyol. Ada Assist buat yang mungkin butuh bantuan supir ya untuk naik turun mobil kayak orang tua gitu. Ada WAV, mobil yang bisa angkut kursi roda. Dan bahkan ada pilihan Select buat yang ini nih, buat yang cukup picky ya dalam memilih sopir dan mobil. Bahkan Uber Black juga punya beberapa pilihan. Ada Black biasa, Black SUV, dan Luxury buat yang lebih mewah. Lalu, apa nih yang jadi highlight utama gue ketika naik Uber di Amerika dan sekaligus jadi guide kalian nih kalau aja nanti mau berkunjung ke Amerika dan mau naik Uber? Pertama, pesannya itu gampang. Pesan Uber itu tergolong gampang karena caranya masih mirip-mirip seperti kita pesan taksi online di Indonesia. Masukkan tujuan aja, lalu nanti dia langsung mendeteksi di mana kalian berada sebagai titik jemput. Tapi untuk pembayaran, ini Uber hanya bisa pakai kartu kredit kayak Visa atau Mastercard, American Express, dan lainnya. Gue sih kemarin pakai kartu debit yang bisa jadi kartu kredit itu loh, tahu kan? Itu juga bisa. Atau pakai Uber Cash juga bisa. Nanti bisa minta tolong teman kalian yang punya kartu kredit untuk isi saldo Uber Cash kalian. Jadi kayak semacam GoPay atau OVO lah. Kedua, minim interaksi. Ketika di LA itu gue mungkin ada sekitar 5 kali ya menggunakan Uber dan semuanya cukup minim interaksi. Kalau di Indonesia kan biasanya supir akan mengirimkan pesan sesuai titik ya gitu, atau sesuai map ya gitu. Di Uber Amerika tuh enggak. Dan magicnya, gue tidak ada drama sama sekali mencari mobilnya di mana ataupun si sopir yang bingung cari gue. Kenapa bisa begitu? Menurut gue karena tata kota LA itu memang sangat bagus gitu. Trotoarnya rapi, parkirnya tertata, dan hampir setiap gedung itu punya space atau halaman yang cukup ya buat mobil parkir dan lewat. Jalan pun juga punya space sebenarnya mobil untuk berhenti, naik, dan turun penumpang. Jadi seringkali sopir udah tahu kalau dia misalkan gini, gue minta jemput di restoran In and Out ya, misalkan. Dia akan langsung masuk aja nanti ke parkiran dan kita udah nunggu depan pintu masuk gedung restoran. Kalaupun kita belum keluar dari gedung, dia akan parkir sementara. Karena di LA itu, kalau lu parkir dalam halaman gedung, gak ditarikin duit
parkir sama ormas. Jadi supir dan penumpang itu nggak keluar duit ekstra buat parkir. Dan di aplikasinya juga udah ada nama drivernya, mobil polisi, warna, dan tipe mobil. Jadi gue pun akhirnya cukup cepat ya untuk mengenali mana nih mobil Uber gue gitu. Kebetulan selama di Amerika, gue cukup sering ya dapat mobil tipe hybrid kayak Prius, Camry, dan beberapa merek lokal lah. Dan selama naik Uber, gue juga nggak pernah diajak ngobrol sama drivernya, yang mungkin karena gue orang Asia dan turis. Jadi mungkin supir udah tahu, nah ini orang nggak bisa bahasa Inggris kayaknya nih. Jadi dia nggak ajak ngobrol. Jadi gue dan supir kayak semacam minding our own business gitu. Dia mau nyetel lagu pop Latin, rohani, gue bodo amat. Gue mau ngobrol pakai bahasa Indonesia sama temen, juga dia bodo amat. Tapi ada satu catatan sih. Karena pas itu ya cuaca di LA sekitar bulan November itu ada di belasan derajat Celcius. Jadi Uber yang gue naikin memilih untuk tidak menyalakan AC semuanya. Gue pun tidak meminta juga sih untuk menyalakan AC karena udaranya udah cukup dingin. Ketiga, harus sabar. Jadi sistem Uber di Amerika ini cukup unik dan mungkin efisien juga ya. Karena driver bisa menarik orderan atau menerima orderan ketika lagi mengantar penumpang lain. Jadi hal ini bisa terjadi kalau titik jemput gue gitu ya cukup dekat dengan titik antar penumpang sebelumnya. Gue pun juga melihat ketika driver lagi nganter gue waktu itu ke Hollywood Hall of Fame, dan ketika dalam perjalanan dia menerima orderan lain buat ngejemput penumpang. Jadi jangan heran kalau driver kalian kok datangnya lama, atau kalau dilihat di map dia muternya jauh banget. Karena bisa jadi dia lagi mengantar penumpang lain sebelum jemput yang selanjutnya. Artinya driver Uber di Amerika ini bisa jadi dia sangat produktif kalau terus-menerus ambil order dan bisa hampir tanpa jeda kalau jam sibuk. Seperti yang gue bilang, di LA itu transportasi yang relatif aman, cepat, dan mudah adalah Uber. Jadi penumpangnya cukup banyak. Tapi pertanyaan dari penumpangnya, gimana kalau lagi buru-buru? Ada pilihan kok, Uber Priority. Gue belum coba karena ya harganya tuh mahal banget. Tapi udah bisa dibilang kalau yang pesen nanti akan dapat prioritas. Jadi seharusnya bisa lebih cepat ya. Terakhir, harga dan tip. Nah, ini faktor terakhir yang akan sangat membagongkan ketika kalian naik Uber di Amerika Serikat, yaitu mahal. Uber di Amerika Serikat itu mahal banget, apalagi kalau gaji penggunanya itu cuman UMR kayak gue. Untuk perjalanan yang nggak sampai 2 km, itu bisa kena harga sampai $9, atau kalau dirupiahkan sekitar 120.000. Kalau di Indonesia, harga segitu, gue udah bisa naik taksi dari rumah gue di Bekasi ke kantor redaksi di Palmerah yang jaraknya sekitar 25 km. Gue nggak tahu apakah orang Amerika merasa keberatan atau mahal ya dengan harga yang dimiliki Uber saat ini. Tapi gue sendiri hampir menitihkan air mata ketika ngecek mutasi rekening gitu ya, dan ngelihat transaksi Uber itu bisa 100.000 sampai 200.000 dalam sekali jalan. Belum lagi soal tip ya, di Amerika kan budaya tip itu kayak punya kesan wajib dilakukan. Dari beberapa artikel traveling, sebaiknya memang kasih tip 10-20% dari biaya layanannya. Tapi tenang aja, karena di aplikasi Uber itu udah ada kok pilihan. Mau kasih berapa dolar untuk tip, ada pilihan custom juga. Kalau misalkan kalian mau masukin angka yang nggak sesuai dengan pilihan gitu, atau sesuai keikhlasan. Sebagai catatan, nanti driver itu bisa mengirimkan kayak semacam pesan terima kasih di notifikasi ya, atas tip yang kalian kasih sebagai pengguna, juga kalian nanti dapet rating. Sama kayak driver gitu. Ya pokoknya sistem rating ini masih mirip lah dengan Uber waktu masih ada di Jakarta. Jadi apakah naik Uber di LA itu worth it? Sebenarnya menurut gue ya, bukan masalah worth it atau bukan. Naik Uber jadi satu-satunya pilihan. Ya kayaknya ya, seperti jadi satu-satunya pilihan ketika berkeliling Los Angeles. Di sana ada sih kayak kereta ringan, LRT gitu ya, dan bis kota. Tapi itu kalau kalian berani. Karena jujur aja gue tidak disarankan untuk menggunakan itu. Karena faktor keamanan juga. Jadi ya pilihan transportasi yang aman dan cepat di Los Angeles itu ya cuman Uber. Satu-satunya solusi memang biasakan kaki kalian ya untuk jalan kaki jauh, atau nabung sebanyak-banyaknya supaya ya naik Ubernya ada duitnya gitu, anggarannya ada.
akan lebih baik memang kalau kalian punya kenalan di sana, jadi bisa minta tolong anterin kemana-mana. Jadi lebih hemat deh, karena biaya hidup di Los Angeles itu memang yang cukup tinggi, dan di sana budayanya memang naik mobil, bukan angkutan umum. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini, follow semua sosial media Nexttrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nexttrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Buat kalian yang mesti keluar-keluar, jangan lupa ya untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan, supaya kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nexttrend berikutnya.